Jadi memang waktu itu setelah dilantik tanggal 13 Juni 2024 itu langsung bekerja. Saya langsung bekerja, kami tentu saja dengan semuanya tim di dalam KPU Kabupaten Lamongan ini bekerja dengan cepat. Memang di MK ini, di pemilu ini, pemerintah dengan aturan yang ada itu memberikan hak kepada seluruh warga negara, terutama peserta pemilu yang notabene adalah calon. Dan kemarin setelah kita melakukan proses pleno penghitungan dan perolehan suara itu, salah satu dari pasangan yaitu Pak Haji Gofur dan Mas Firosa mengajukan gugatan ke MK. Dan tentu saja kita harus melewati tahapan itu, kita jalankan, tentu saja ada pelanggaran menarik lagi. Setelah diputuskan, kita langsung pulang. Malamnya langsung ditetapkan itu. Iya, menjalankan pleno penetapan calon terpilih. Dan tentu saja dituangkan dalam sebuah surat SK ya, surat keputusan KPU yang dimasukkan dalam JDIH. JDIH ini apa? JDIH adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ya. Di dalam JDIH ini seluruh aturan dari mulai KPU RI sampai tingkat ke bawah dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Terintegrasi ya Pak? Iya, terintegrasi tentu saja. Hai teman pemilih, berjumpa lagi di podcast KPU Lamongan bersama saya Emi Setiawati. Dalam episode kali ini kita kehadiran narasumber yaitu dari Komisioner KPU Kabupaten Lamongan, Bapak Irfan Sasaril selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Assalamualaikum Pak Mansa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum kita bercerita-cerita, kita ngopi dulu ya Pak ya. Siap. Siap. Oh, monggo ya, Pak. Mantap kopi ini. Mantap ya Pak ya. Siap. Pak Mansa, ini tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kan sudah selesai, sudah ditetapkan dan dilantik juga. Tentunya Pak Mansa selaku Divisi Hukum dan Pengawasan ada pengalaman yang menarik banyak ya Pak ya, pengalaman yang menarik itu. Tapi bisa diceritakan salah satu Pak pengalaman menarik biar teman pemilih yang di rumah tahu gitu loh. Monggo Pak diceritakan. Ya, makasih. Okay. Sebelumnya saya terima kasih. Gini, saya banyak pengalaman sekali. Pengalaman baru tentu saja. Karena di profesi saya yang sebelumnya memang tetap terkait dengan pemerintahan. Tapi ya tidak masuk sampai ke dalam seperti ini. Jadi memang waktu itu setelah dilantik tanggal 13 Juni 2024 itu langsung bekerja. Saya langsung bekerja, kami tentu saja dengan semuanya tim di dalam KPU Kabupaten Lamongan ini bekerja dengan cepat. Nah di situ tantangan yang menarik itu ada tantangan, bukan menjadi hambatan bagi saya dan kawan-kawan, tapi menjadi tantangan. Karena waktu yang berhimpitan, karena setelah saya berkonsultasi, tentu saja tidak boleh berlama-lama, kan langsung bekerja. Hari itu saya masih ingat betul, setelah dilantik di hari Kamis kalau nggak salah, Senin saya langsung ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitian. Waktu itu ya saya banyak bertanya di jalan, karena konsultasinya harus di mobil. Jadi lama itu, nggak boleh berlama-lama, Pak. Jadi waktu yang berhimpitan itulah, menjadi tantangan dan menarik sekali. Setiap keputusan, hasil keputusan setelah selesai kegiatan diputuskan langsung. Nah, apalagi ya mohon maaf, KPU RI sendiri sebagai pimpinan kami di Jakarta sana ya harus juga dikejar waktu untuk menentukan aturan sebagai pijakan kita untuk melangkah dan membuat keputusan di setiap tahapan pemilu. Itu yang menjadi pengalaman menarik bagi saya tentu saja. Itu Mbak. Oh iya.
Pak Mansa, ini kan di KPU Lamongan kemarin kan ada gugatan, Pak. Iya, 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 iya. ada gugatan. Lah itu bisa diceritakan gimana kronologis gugatan itu kok sampai ada gugatan itu loh, Pak. Iya. Itu kayak gimana jenengan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Memang di MK ini, di pemilu ini, pemerintah dengan aturan yang ada itu memberikan hak kepada seluruh warga negara, terutama peserta pemilu yang notabene adalah calon. Iya. Dan kemarin setelah kita melakukan proses pleno penghitungan dan perolehan suara itu, salah satu dari pasangan yaitu Pak Haji Gopur dan Mas Firosa mengajukan gugatan ke MK. Iya. Dan tentu saja kita harus melewati tahapan itu, kita jalankan, kita laksanakan, dan alhamdulillah kemarin di MK itu banyak pengalaman menarik juga, Mbak. Kita selama ini, ya saya secara pribadi, Iya. setiap pemilu melihat di TV, hanya menonton di Iya. TV, sidang-sidang di MK, Iya. kita tiba-tiba berangkat ke sana, Iya. jenengan juga ikut toh, senang Iya. sekali. Ini kayak mimpi gitu, Iya. istilahnya kayak wong Jawa ngipi ta iki kan gitu. Jadi banyak pengalaman, tapi alhamdulillah setelah kita jalani proses sidang demi sidang, tentu saja kita dibantu oleh pengacara waktu itu Awilofem yang dipimpin oleh Iya. Mas Hakim. Itu ya alhamdulillah dengan segala bukti kita mengajukan, hakim membacakan, dan alhamdulillahnya juga sidang pertama atau kalau kedua nggak salah itu penggugat menarik gugatannya dengan segala pertimbangan hukum, dan Iya. alhamdulillah akhirnya MK memutuskan istilah KPU tetap memenangkan kasus Benar. ini. Nah, tentu saja ada pengalaman menarik lagi. Setelah diputuskan, kita langsung pulang. Malamnya Ditetapkan. langsung Ditetapkan itu. iya menjalankan pleno penetapan calon terpilih, dan tentu saja dituangkan dalam sebuah surat SK ya. Yes, Surat keputusan KPU yang dimasukkan dalam JDIH. JDIH. JDIH ini apa? JDIH adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ya. Di dalam JDIH ini seluruh aturan dari mulai KPU RI sampai tingkat ke bawah dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Terintegrasi ya Pak? Iya, terintegrasi tentu saja tidak bisa karena aturan itu jelas. Ketika kita di tingkatan kabupaten membuat surat keputusan, tentu saja dasarnya dari provinsi ke KPRI dan tidak boleh bertabrakan. Itu sudah menjadi dasar hukum. Ya, itu pengalaman menarik buat saya. Nggih. Itu ya Pak ya. Pak Mansa, ngomong-ngomong tadi ngobrol-ngobrol tentang JDIH kan Pak? Iya. JDIH. Gimana sih Pak teman pemilih itu kalau ingin melihat JDIH bisa diakses di mana Pak itu? Ya, JDIH ini tentu saja di web KPU itu semuanya ada Mbak. Kita ini di era teknologi tinggi ya, apalagi kawan-kawan di bawah, adik-adik di bawah itu kan rata-rata menjadi konsumsi publik. Jadi kita di KPU ini benar-benar harus sesuai semuanya dengan aturan, tidak boleh menabrak tentu saja. Dan bisa diakses kok semuanya melalui Instagram KPU, di web KPU, semuanya ada. Semuanya ada di situ. Dari mulai pertama, bahkan mohon maaf, kemungkinan besar sejarah pemilu dari awal sampai sekarang itu bisa dilihat. Dan dari situlah dengan pengalaman, saya yakin pemerintah bersama DPR juga baru-baru ini akan menggodok undang-undang pemilu yang baru untuk merubah undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang mudah-mudahan di aturan yang baru nanti kita segera bisa melakukan semua proses tahapan sebelum menjelang tahun 2029 kalau nggak salah. Tapi tetap kita nanti di tingkatan kabupaten itu ya harus menunggu putusan dari KPU RI, KPU ke KPU provinsi baru ke kita. Seperti biasanya, Mbak. Ini kita ini kan istilahnya kan guyonannya levelnya bupati saja. Di atas masih ada gubernur dan presiden. Ya, itu Mbak. Ya, tentu saja saya juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang tentu saja kita KPU tidak bisa berjalan sendiri, Mbak. Sistem koordinasi, sistem komunikasi dengan kawan di luar seperti pemerintah setempat, pengamanan dari Polri tentu saja. Dan ya ada satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan. Jadi di bawah itu kita juga punya
lembaga ad hoc di bawah Ya. di tingkatan PPK, Desa PPK, Kecamatan, PPS, KPPS. sampai tingkatan KPP. Di situ semua nanti Hmm. ada lah, dibaca di JDIH semuanya ada terkait perekrutan sampai SK penetapan untuk mereka. Gitu, Mbak. Jadi di KPU Lamongan itu Pak, selain ada web KPU Lamongan, ada JDIH Lamongan ya Pak ya? Iya. Itu bisa diakses di Twitter, Instagram, Facebook juga nih. Semuanya. Oh, jadi teman pemilih kalau kepingin melihat produk hukum kita bisa dilihat di situ ya Pak ya? Iya. Di Betul. JDIH Lamongan. Betul Tinggal sekali. klik saja, bisa dilihat di Bisa HP, di HP. di komputer juga bisa. Bisa. Nggih. Gitu, Mbak. Ya. Nggih. Gini Pak, saya kan pernah membuka JDIH kan, teman pemilih juga pernah mungkin ya melihat JDIH itu. Di situ itu ada tulisan keputusan sama abstrak Pak. Itu bedanya apa nggih Pak? Mungkin teman pemilih juga pengen tahu ya Pak ya. Itu bedanya keputusan sama abstrak itu apa sih Pak di situ itu? Kan sama-sama semua produk hukum penetapan. Di Iya. situ kan ada keputusan sama abstrak Jadi gini, juga. ini diambil dari kata dasarnya aja. Sebuah keputusan dan abstrak ya. Abstrak itu bisa diartikan banyak. Sebelum atau sesudah. Tapi yang jelas dari kami, abstrak itu adalah sebuah ringkasan, Mbak. Kalau keputusan ya sudah sebuah bentuk. Nggih. Kalau istilah abstrak itu bisa jadi sebuah juknis dan juklak. Petunjuk pelaksanaan dari penjelasan yang lebih gamblang, lebih jelas, lebih panjang dari sebuah keputusan tadi. Barangkali pemerintah masyarakat juga menanyakan sebelum terjadi keputusan ini apa ya, seperti tadi yang kita ceritakan tadi, saya ceritakan tadi itu ada proses-proses yang harus kita lalui terkait tahapan, itulah abstrak saya kira itu kalau menurut saya. Karena apa, nanti kalau lebih panjang lagi abstrak itu kadang ya bersifat pikiran, perasaan. Sebelum saya yakin seluruh founding father kita sebelum mendirikan bangsa ini juga punya pikiran abstrak. Besok negara ini seperti apa, pelaksanaan pemilu rakyat seperti apa. Jadi abstrak itu istilahnya penjelasan atau ringkasan. Bisa jadi lebih ringkas juga dari keputusan itu. Iya. Jadi istilahnya menuju ke kesimpulan. Iya. Supaya kadang masyarakat tidak, panjang sekali. Ini apa? Males gitu Iya, ya Pak ya. apalagi Males membaca ini apa gitu. Akhirnya itu iya ini, gitu. oh, Jadi gitu. istilahnya itu, mohon maaf, kadang kita ya kembali tadi tahapan Iya. yang menghimpit, harus gerak cepat, Iya. tidak perlu banyak penjelasan, Iya. harus segera mengambil Harus segera. keputusan. Tapi tetap Kadang orang-orang kan males. iya, ya tentu saja komisioner 5 kita orang ini tidak bisa bekerja meskipun berlima, Pak. Iya. Tidak bisa. Kita dibantu oleh para kasubag, sekretaris dan para staf. Bila perlu kadang-kadang minta bantuan Iya. menanyakan ke ahli hukum. Makanya Iya. tadi nyewa pengacara untuk istilahnya bekerja sama menjelaskan semua. Itu, Mbak. Berarti kalau teman pemilih kepengen lihat keputusan itu, kepengen apa ya Pak? Ringkas inti keputusan itu apa, iya. bisa diabstrak Iya, itu. iya. Gitu ya Pak ya. Pak Mansa, ini kan pertama kali jenengan datang di podcast KPU Lamongan. Iya. Gimana kesan dan pesannya jenengan pertama kali masuk itu, mau diceritakan? Iya, terima kasih. Iya, tadi sebenarnya kalau nggak sampean tanya ya saya tetap menceritakan soal itu. Iya. Ini pertama kali di podcast KPU, tentu saja saya harus menjawab semua pertanyaan dari jenengan Mbak Emi, tentu saja. Kesan saya ya ini luar biasa untuk menyampaikan di sela-sela non tahapan, tentu saja kami harus menyampaikan rencana ke depan dan soal kemarin. Itu menjadi dasar untuk podcast ini sangat penting karena ya menyampaikan kepada masyarakat, tentu saja nanti ya sosialisasi, bagian dari sosialisasi. Dan KPU ini sangat luar biasa dan harus bertransformasi ke depannya. Jadi setiap podcast itu harus menampilkan, syukur-syukur kita dapat hal baru, dan tentu saja hal baru itu tidak boleh melanggar dari lagi-lagi aturan yang ada. Dan untuk kedepannya mungkin Mbak Emi diundanglah narasumber yang mungkin lebih kompeten yang terkait dengan kita, termasuk tadi stakeholder, mungkin dari kawan-kawan Bawaslu yang terkait kedua, kedua mungkin dari kawan-kawan yang terkait seperti dinas-dinas di pemerintahan yang terkait dengan kita, Kadin kemarin, Lapas, terus tokoh-tokoh masyarakat itu kan dapat memberikan masukan untuk kita dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait edukasi, tentu saja terkait
pemilu. Iya. Dan juga tak lupa saya selalu berdoa kepada khususnya saya, kita berdoa dan kawan-kawan seluruh KPU untuk selalu menjaga kesehatan Iya. dan jangan lupa bahagia. Itu yang Iya, terpenting. bahagia Pak. Iya, Itu harus yang bahagia. utama, ya harus bahagia. Mbak Emi ini berseri-seri sekali menemani, kebetulan menjadi bagian terpenting saya dalam pekerjaan KPU ini. Iya, Ya Mbak ya. menemani dengan. Gitu, Mbak Emi. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Mansa atas kehadirannya. Siap. Semoga sehat selalu. Ya, Iya. sama-sama Mbak Emi. Iya. Ya.